Hari kelima wabah virus zombie. Anak laki-laki dengan bangganya memasak barbeque di depan kerumunan zombie. Aroma daging seketika memenuhi seluruh atap. Zombie di sebelahnya bahkan menangis karena mencium aromanya. Namun ketika steak setengah matang dimasukkan ke dalam piring. Namun, sang kecil menemukan bahwa bumbu panggang sudah habis. Hal ini membuatnya sangat marah. Suasana hati yang baik langsung hancur pada saat itu juga. Untuk mencari bumbu panggang, sang kecil nekat pergi ke supermarket terdekat. Namun, tiba-tiba kejadian tak terduga terjadi. Mendadak terdengar suara berisik dari belakang rak. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di belakang. Sang kecil mengumpulkan keberanian dan perlahan mendekat untuk memeriksanya. Saat itu, seorang wanita tiba-tiba menendangnya hingga terjatuh. Sang kecil segera memohon ampun dan menyatakan bahwa dia bukan zombie. Hari kelima setelah wabah virus zombie meletus. Hanya seorang pejalan kaki yang datang untuk mengambil saus barbeque. Wanita itu akhirnya meletakkan tongkatnya dan melepas helmnya. Wajahnya yang cantik seperti peri turun ke bumi. Seketika membuat si kecil di sampingnya terpaku. Tiba-tiba seorang zombie muncul di pintu. Si kecil ketakutan bersembunyi. Namun wanita itu sangat berani. Dalam sekejap, dia berhasil menyelesaikan zombie itu. Si kecil di sampingnya terkesima. Dia ingin mengajak wanita itu untuk berbarbeque bersama. Namun wanita itu sebagai petualang solo langsung menolaknya. Dan pergi dengan sepeda. Si kecil kembali ke rumah dengan sedih. Dia teringat akan sahabat terbaiknya, Ajun. Maka segera menelepon. Saat itu, Ajun terperangkap di sebuah hotel. Meskipun sementara aman, dia tidak bisa melarikan diri. Setelah mengetahui alamat temannya, dia memutuskan untuk menyelamatkannya dengan risiko nyawa. Saat itu, jalan dipenuhi mobil-mobil yang ditinggalkan. Dan juga dicampur dengan banyak mayat hidup. Si kecil mengendarai sepeda motor seperti sepotong daging sapi berjalan. Tingkat kepopulerannya mencapai 100%. Banyak mayat hidup menyerangnya. Semua ingin menggigit potongan daging sapi ini. Meskipun si kecil mahir mengendarai, tapi terlalu banyak mayat hidup. Beberapa mayat hidup yang gesit menangkap bagian belakang sepeda motor. Menariknya sepanjang jalan. Si kecil tahu bahwa akhirnya akan terjatuh jika terus begini. Untuk melepaskan diri dari mayat hidup, dia nekat melakukan drifting sulit. Berhasil melepaskan bagian belakang mobil. Namun ketika dia sampai di jalan hotel, dia menemukan situasinya semakin buruk di sini. Jalan dipenuhi ribuan mayat hidup saat ini. Dan hotel temannya berada di tengah kerumunan mayat hidup. Untuk melewati kerumunan mayat hidup di depannya, anak laki-laki melemparkan kotak musik berisi pil ke dalam kerumunan mayat hidup. Kemudian dia segera mengeluarkan ponsel yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan dengan cepat menekan tombol speaker. Saat suara musik dengan volume tinggi mulai terdengar, secara instan menarik perhatian ribuan mayat hidup di sekitarnya. Mereka dengan bodohnya mengelilingi speaker. Pada saat itu, si kecil di kejauhan sudah siap untuk bertindak. Dia harus melewati kerumunan mayat hidup dalam 2,5 menit. Menyelamatkan seorang teman yang terjebak di hotel. Namun, seperti yang diharapkan, kejutan segera terjadi. Pada saat itu, sejumlah besar mayat hidup muncul lagi di depan. Melompat ke arah si kecil dengan ganas. Mereka berputar di sini selama 3 hari 3 malam. Mereka sudah sangat lapar. Nafsu primitif meledak di dalam diri mereka dengan cepat. Menghadapi si kecil seperti sepotong daging sapi berjalan. Seperti harimau lapar yang sangat ingin makan. Namun, si kecil dulunya adalah anggota tim rugby yang sangat baik. Melewati kerumunan mayat hidup seolah-olah berjalan di atas tanah datar. Si kecil akhirnya tiba di hotel temannya. Namun begitu masuk ke hotel, dia langsung bertemu dengan zombie lagi. Untungnya, si kecil dilengkapi dengan perlengkapan yang baik. Menghadapi zombie yang sendirian masih cukup mudah baginya. Setelah berbagai kesulitan, akhirnya dia bertemu dengan temannya, Aji. Namun tidak memberi mereka waktu untuk berbincang-bincang. Beberapa zombie kembali mengikuti mereka tanpa henti. Si kecil pun berpikir cepat. Mereka melarikan diri ke atap melalui jalan kecil bersama Aji. Dan mereka menutup pintu besi atap dengan tangga. Dengan begitu, akhirnya mereka berhasil lolos dari maut. Tanpa ancaman zombie, mereka santai minum-minum di rumah. Namun setelah 3 putaran minum, si kecil dengan berani bersumpah untuk menyelamatkan dunia. Dia menemukan di internet bahwa di akuarium 100 mil jauhnya, terdapat setelan yang dapat melindungi dari gigitan hiu. Cukup mengenakannya, maka bisa menjadi pahlawan super seperti Iron Man. Menjadi seorang superhero tidak semudah itu. Mereka baru saja keluar dan langsung dihadang oleh sekelompok musuh. Mereka berencana untuk menghindari mereka tanpa diketahui. Namun, kejadian tak terduga terjadi lagi. Sebuah bus besar tiba-tiba muncul dan mengganggu ketenangan para zombie. Lebih dari 10 penumpang yang tak bersenjata turun dan berlarian menyelamatkan diri. Menghadapi hidangan lezat yang jatuh dari langit, para zombie dengan rakusnya langsung menyerang. Hanya dalam waktu 2,5 menit, sebagian besar penumpang tewas dimakan oleh zombie. 2 pramugari yang lucu menarik perhatian si kecil. Dia segera mengajak mereka untuk berlindung di tempatnya. Juga ikut datang bersama kami adalah sopir bus. Dan juga Ashen yang sebelumnya menyelamatkan Xiao Shuai. Mereka bersembunyi bersama di sebuah supermarket yang sepi. Saat mereka sedang lega. Namun, sopir menutup luka gigitannya. Namun, si kecil dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari hal itu. Di bawah undangan 2 pramugari yang terbuka. Mereka duduk bersama dan minum anggur merah. Sopir yang tergigit sudah tidak sadarkan diri karena mabuk. Xiao Shuai ingin bersalaman dengan pramugari. Namun mereka semua wanita dewasa yang berpengetahuan. Mereka tidak tertarik pada pemuda seperti Xiao Shuai. Malah jatuh cinta pada playboy Ajian. Setelah ketiganya pergi bersama, sopir yang tergeletak tiba-tiba bangkit.
Virus zombie telah menyebar sepenuhnya di dalam tubuhnya. Ini adalah zombie pemakan daging yang baru saja bermutasi. Meluncur cepat ke arah pasangan yang sedang bertengkar di samping. Namun Xiao Shuai dan yang lainnya tidak lengah. Mereka segera melarikan diri saat zombie menyerang. Beruntung zombie pemula belum sepenuhnya terbiasa dengan tubuhnya. Xiao Shuai dan yang lainnya berhasil melarikan diri saat kesempatan muncul. Saat itu Ajian dan dua pramugari sedang bersenang-senang. Tanpa sadar bahaya sudah mendekat. Saat Ajian sedang menikmati, kepala besar sopir tiba-tiba muncul. Langsung menggigit leher pramugari yang tidak waspada. Ajian dan temannya mengira sopir tiba-tiba menjadi ganas. Segera mendekat ingin menariknya pergi. Menghadapi kue manis yang disajikan, sang sopir tentu saja tidak akan memberi ampun. Seorang pramugari lainnya juga meninggal seketika. Seiring dengan dua pramugari berubah secara berturut-turut, Ajian sudah ketakutan. Melihat zombie berlari ke arahnya, Ajian ketakutan dan segera berbalik melarikan diri. Teriakan mengerikan bergema di seluruh supermarket. Informasi tersebut langsung sampai ke telinga Xiao Shuai dan temannya. Mengetahui kondisi temannya dalam bahaya, Xiao Shuai tidak memilih untuk hanya peduli pada dirinya sendiri. Langsung memutuskan untuk kembali menyelamatkan Ajian. Saat itu, Ajian masih berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dalam kepanikan, dia bersembunyi di belakang rak. Dia ingin melihat apakah zombie mengikutinya. Tapi tanpa sengaja menyentuh ayam berkokok di sebelahnya. Mendengar suara, zombie datang mendekat. Menuju ke arah samping, Akian mendekat perlahan. Saat itu, suara musik terdengar. Berhasil menarik perhatian zombie. Akian yang selamat merasa kakinya lemas. Untungnya, Xiao Shuai datang tepat waktu. Sementara itu, Ahzen sedang memutar musik. Melihat zombie tertarik dengan sukses. Dengan tegas, dia berlari ke pintu untuk mencoba melarikan diri. Namun sayangnya, dia ditemukan oleh pramugari yang telah berubah menjadi zombie. Ahzen terjebak di sudut mati dengan nyawa terancam. Di saat yang genting ini, Xiao Shuai dan yang lainnya tiba tepat waktu. Menarik perhatian zombie dengan kembang api. Ketiganya bekerja sama dengan hati-hati. Berhasil membuka pintu besi saat zombie menyerang pada detik terakhir. Namun di luar supermarket tidak aman. Kelompok zombie di kejauhan mulai bergerak gelisah. Mereka harus segera mencari mobil untuk pergi. Saat hampir dikelilingi oleh mayat hidup dari kedua sisi, si kecil akhirnya menemukan sebuah van yang bisa dihidupkan. Mereka berkendara dari malam hingga siang. Akhirnya mereka tiba di akuarium tujuan. Namun, kejadian tak terduga terjadi lagi. Ban mobil tertusuk perangkap dan kehilangan keseimbangan. Si kecil dan dua temannya pingsan berturut-turut. Ternyata akuarium sudah dikuasai orang. Dan menghalangi jalan yang harus dilalui. Dan yang lebih buruk lagi, orang yang menduduki tempat ini adalah pimpinan perusahaan si kecil. Sebelum kiamat terjadi, pimpinan selalu menekan karyawan. Bagi dia, karyawan adalah rendahan seperti budak. Di bawah pimpinan, si kecil melihat Ajian dan yang lainnya. Saat itu, di sini berkumpul ratusan orang yang selamat. Sedang bekerja keras untuk pimpinan. Namun, yang didapat hanyalah makanan yang tidak layak. Pimpinan juga memasang tembok mayat hidup di sekitar akuarium. Hanya tim pencari barang yang diizinkan olehnya yang bisa masuk dan keluar dengan aman. Jika tidak ada kejutan, kejutan akan segera terjadi. Hari itu, anggota tim persediaan mencari barang di luar. Seekor mayat hidup diam-diam merangkak ke atas mobil. Dan tanpa diketahui oleh sopir, terjun ke dalam bak mobil yang penuh dengan makanan dengan suara plak. Ketika sopir mengemudi kembali ke akuarium, langsung bertabrakan dengan mayat hidup di dalam mobil. Jeritan mengerikan menarik perhatian gerombolan mayat hidup yang berjaga. Situasi seketika menjadi kacau. Hiu yang biasanya lembut tiba-tiba memakan tuannya sendiri. Karena pada saat itu ia sudah terinfeksi virus mayat hidup. Berubah menjadi hiu mayat hidup yang haus darah dan kejam. Kaki mutiara tak terhitung jumlahnya keluar dari perutnya. Tumbuh dengan cara yang melanggar ilmu pengetahuan. Membuat kelemahan hiu yang tidak bisa berjalan di darat seketika teratasi. Semua orang yang menyaksikan adegan ini langsung terpaku. Menghadapi makhluk yang mengerikan seperti itu, mereka hanya bisa melarikan diri ke segala arah. Namun, hiu mayat tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Langsung menembus dinding dan menghadang di depan semua orang. Beruntung pada saat itu meskipun memiliki banyak kaki, kecepatannya sangat lambat. Semua orang memanfaatkan waktu berharga ini. Bersembunyi di dalam ruang penyimpanan kecil. Namun, kepala departemen hantu justru meninggalkan kelompok. Malah bersembunyi sendirian di belakang truk forklift. Tanpa disadari, keputusan ini hampir saja merenggut nyawanya. Hiu mayat berjalan melewati mobil. Dan tidak menemukan kepala departemen yang bersembunyi di belakang mobil. Malah menyerang ruang penyimpanan dengan keras. Namun pintu besi ruang penyimpanan sangat kokoh. Ditambah dengan kerjasama semua orang. Bahkan hiu mayat yang kuat sekalipun tidak bisa menembusnya dalam waktu singkat. Sang kepala departemen yang merasa aman ingin diam-diam melarikan diri. Namun tanpa sengaja menabrak rangka mobil dan mengeluarkan suara keras. Seketika menarik perhatian hiu zombie. Meneer langsung ketakutan dan panik melarikan diri. Namun tanpa sengaja menginjak batu dan terjatuh ke tanah. Namun pada saat itu juga, pria muda berpakaian baju besi tiba-tiba muncul. Dengan satu tendangan langsung menjatuhkan hiu zombie. Menyelamatkan Meneer jahat yang selalu menindasnya. Namun Meneer yang diselamatkan tidak berterima kasih. Malah mengeluh mengapa tidak datang lebih awal. Saat itu hiu zombie menyerang lagi. Pria muda tidak sebanding dan terjepit di bawahnya dalam bahaya. Namun Meneer malah tidak menyelamatkan orang yang telah menyelamatkannya. Malah berbalik dan melarikan diri sendirian.
Namun sayangnya, dia tanpa sengaja membuka pintu besi yang penuh dengan zombie. Ini benar-benar lebih buruk dari sebelumnya. Meneer sekali lagi panik dan melarikan diri. Hanya meninggalkan pria muda yang terjebak di tempatnya. Untungnya, teman baiknya, Ajun, muncul tepat waktu. Mengendarai forklift dengan nekat, dia menerobos masuk. Zombie hiu meninggalkan si kecil. Menghadapi forklift yang lebih berbahaya, dia menabraknya. Meskipun Ajun sudah menginjak gas hingga maksimal. Namun, menghadapi kekuatan tak terbatas dari zombie hiu membuatnya kesulitan bergerak. Dia malah didorong ke dinding dengan keras olehnya. Melihat forklift hampir rusak total, Ajun hanya bisa melompat keluar untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, si kecil sudah mengejar Meneer jahat. Tanpa memperhitungkan masa lalu, dia menyelamatkannya lagi dari kerumunan zombie. Namun, menghadapi serangan puluhan zombie, bahkan si kecil yang mengenakan baju zirah emas pun sulit bertahan. Akhirnya, dia terjepit di pojok dinding oleh zombie tanpa bisa bergerak. Sementara Meneer malah memilih untuk melarikan diri dan tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Pada saat yang genting ini, tiba-tiba, suara musik terdengar. Dalam sekejap langsung menarik perhatian zombie. Ternyata itu adalah Azen yang datang tepat waktu. Dia mengikat ponselnya ke loudspeaker. Dengan memanfaatkan loudspeaker, suara musik diperbesar beberapa kali lipat. Melihat banyak zombie berlari ke arahnya, Azen tetap tenang. Dengan sekali lemparan, dia melemparkan loudspeaker dengan tepat ke atas bukit tiruan. Zombie-zombie berbondong-bondong melompat ke dalam air mengikuti suara. Saat itu Ajian masih terus dikejar zombie hiu. Namun lubang dinding yang baru saja dihantam oleh hiu justru menyelamatkan nyawanya. Pada saat hiu melompat ke arahnya, Ajian dengan tepat waktu melompat ke dalam lubang. Namun hiu tidak menyerah. 2,5 menit kemudian, hiu juga masuk ke dalam lubang. Namun karena tubuhnya terlalu besar, dia terjebak di mulut lubang dan tidak bisa melewati. Saat itu, Meneer jahat melihat situasi telah teratasi. Tanpa malu-malu, dia berjalan keluar dari belakang meja. Dan kembali menunjukkan sikap kepemimpinan. Namun hiu mayat hidup tidak memberinya kesempatan untuk memasang cangkir. Masuk dengan merobek dinding dan langsung melemparkannya beberapa meter jauhnya. Si kecil segera mendekat untuk memeriksa kondisi bosnya. Menemukan bahwa dia sudah benar-benar mati. Saat itu, hiu mayat hidup memanfaatkan kesempatan untuk mengambil posisi bertarung. Dan langsung menyerang si kecil. Si kecil terburu-buru bertahan dan langsung digigit hiu. Tanpa perlindungan baju besi emas, pasti langsung putus. Memanfaatkan kesempatan saat si kecil dan hiu bertarung, Achan dan temannya mengambil senter yang tergeletak di tanah. Dan mengeluarkan 2 baterai di dalamnya.